Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pemuji ujian kinerja PPG Guru PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Nabi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Sampang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062108251000. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Sampang di kelas 9 dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, doa dulu bersama dan berdoa. Jika berdoa, berdoa mulai. Iya
Adil Maulana, Muhammad Khairul Sabadi, Aisyah Fiati Sabira, Aditya Aura, Andeli Rasul, Abdillah Arani, Livia Priya, Abdul Jamil, Mariki, Aldiasi, Mimitra, Nani Maturasa, Wati Brahma, Vicky Wangera, Sayanti, Rasul Nabiya, Ibu Ayah saya. Yang sakit ada yang kita doakan dengan kita yang sakit semoga cepat sembuh. Dan belum kita masuk ke materi, Bapak minta semangatnya kalian. Tetap semangat? Keras, tetap semangat? Tetap semangat. Sekarang Bapak minta kalian berdiri. Yang belum rapi silakan dirapikan. Berdiri semua. Yang sudah rapi silakan duduk. Sudah rapi semua. Sebelum Bapak materi selanjutnya, kemarin kita sudah bahas tentang bab 2 tentang apa? Bab iman kepada hari akhir. Ada yang lebih ingat? Ada yang apa? Hari kebangkitan, hari akhir. Hari berakhirnya seluruh kehidupan. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Satu. Kemarin kiamat kecil, kiamat kubro. Kalau kiamat kubro ada contohnya kemarin sudah ditulis sama kalian. Yang pertama contohnya apa? Kiamat kubro, gempa bumi, tsunami, dan seluruh bencana alam kemarin itu yang sudah kalian tulis. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro apa yang pertama? Kuburnya kabut, keluarnya Dajjal, terus berikutnya Nabi Isa, banyak tanda-tandanya yang lain yang kemarin kalian pelajari. Sekarang kita masuk ke materi bab 3, yaitu tentang indahnya etika pergaulan dalam komunikasi Islami. Dan pembelajarannya apa? Kalian nanti belajar hal-hal ini, kalian bisa mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan. Terus tujuan yang kedua, yakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah. Jadi sudah diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi contoh perilaku etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak ada 3 pertanyaan seperti nanti yang kalian tahu silahkan dijawab. Yang pertama, soal pertama, bagaimana cara kalian berbicara dengan teman sebaya? Ada yang tahu? Tadi satu. Bicara bersikap apa adanya, menggunakan bahasa yang lembut, Tiga. hormati privasi. Ya, sekarang untuk silakan. Tadi bagaimana cara kalian berbicara dengan teman sebaya, jaga privasinya kalian. Yang kedua, tanyanya apakah yang kalian lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Ada yang bisa? Ya, Denny. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menjaga nada bicara, dan menyampaikan pendapat dengan tenang. Ya, bukan Denny. Pertanyaan yang terakhir, apakah kalian pernah merasa tidak nyaman karena komunikasi yang tidak sopan? Ya, saya. Karena komunikasi tidak sopan. Misalnya memanggil nama orang tua membuat kita menjadi risih. Bukan Nusaila. Ketika kalian memanggil temannya
etika. Etika ini tata cara, adab, atau aturan moral dalam berinteraksi. Itu namanya etika. Yang kedua, pergaulan Islami. Ini pergaulan cara berhubungan dengan sesama manusia sesuai ajaran Islam. Ada perintahnya nanti di belakang tentang pergaulan. Di surat tadi ada dikatakan. Terus berdasarkan anak mulia, sopan santun dan saling menghormati. Ketiga, komunikasi Islami. Cara menyampaikan pesan, lisan atau tulisan. Tahu tulisan, omongan, tulisan seperti ditulis atau di sosial media. Jadi dari tiga tadi pengertiannya, etika pergaulan dan komunikasi Islami adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ada pertanyaan tentang pengertiannya? Kita semua lanjut selanjutnya. Ini data hukumnya. Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Sana menjelaskan tentang larangan saling menghina. Ada larangan untuk mencela. Ada larangan memanggil dengan julukan dan apa itu? Bukan, monya. Jangan sampai ada. Terus jangan berpraktek buruk dari kesalahan orang lain, tapi kita tidak awas diri. Terus yang terakhir, ini yang sering dilakukan setiap orang, dosa paling gampang berdosa. Hindari itu sudah perintah di Al-Quran. Sekarang ada di surat An-Nisa pasal 1-nya. Apa isinya Pak? Isinya perintah berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalian sebagai anak, kalian harus patuh dan taat serta mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Terus yang kedua, berbuat baik pada kerabat, tetangga. Kerabat ini boleh tetangga. Tetangganya harus baik. Jika kalian punya masalah, jika punya apa, kalian dengan dingin menghadapinya. Terus ke teman sebayanya kalian, karena di sini ketemu tiap hari, mesti ada tengkar, ada yang ada baik, ada yang ada lucu. Jadi kalian cara menyikapinya gimana? Cara pergaulannya sudah dijelaskan Islam. Nanti harus berbuat baik, boleh dibenci kajian. Yang terakhir, bersama manusia, kita sama manusia harus berbuat baik, baik kenal maupun tidak. Ketika orang susah kita tolong dulu. Apalagi teman yang kenal, bahkan keluarga sendiri, dan wajib kita lakukan. Itu yang kedua. Dasar hukum yang ketiga ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia berkata baik dan diam. Kalau kalian tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Sekarang macam-macam etika. Etika pergaulan tidak ada empat. Yang pertama, etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Orang tua di rumah, menurut guru, kakak, terus paman, bude, dan lain sebagainya. Pokok orang yang lebih tua dari badan itu namanya orang yang lebih tua. Yang kedua, etika pergaulan dengan teman sebaya. Siapa teman sebaya? Teman yang seumuran dengan kita. Misalkan SD pada SD, SMP pada SMP, SMA sama pada SMP, itu namanya teman sebaya. Yang ketiga, etika pergaulan dengan yang lebih muda. Siapa yang lebih muda? Adik. Oh, umurnya yang lebih muda dari kalian itu namanya lebih muda. Yang keempat, etika
kalian berhitung mulai dari pojok, misalkan contohnya 1, 2, 3, 4. Dari sini ulang lagi 1, 2, 3, 4 terus sampai belakang lagi. Bapak tunjuk mulai dari Rizky. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 menyebutkan 1, silakan pindah ke sebelah sini. Bedanya harus di depan, 3 dan yang 1. Kelompok 2 di sini, di belakang, agak ke belakang. Kelompok 3 agak ke depan, kelompok 4 agak ke belakang. Ayo, rekan-rekan sekarang. Bapak ada 1 karton dan 1 bidon. Bapak lagi bapak bagikan dan kelompok. Isinya apa, Pak? Isinya yang pertama, kelompok 1 ini tentang etika pergaulan dengan yang lebih tua. Dan yang atas kelompok 1 tulis nanti nama kelompoknya garing terus absen. Itu etika pergaulan dengan yang lebih muda apa kemungkinannya. Setelah itu contohnya, caranya nanti Bapak setelkan, bisa ambil di sini nanti. Nomor 2 ini etika pergaulan dengan teman sebaya. Sama kelompok di atas, kelompok 2, nama kelompok garing sama absen. Terus etika pergaulan sebaya pengertiannya apa, cara beradabnya ketika dengan teman sebaya gimana. Kemudian teknik penilaian gimana, kalian tulis nanti dibagi. Ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Gimana tugasnya, Pak? Jadi penjual ini menjelaskan ke kelompok lain. Nanti ada yang datang, kalian buka toko misalkan, ada yang datang, Assalamualaikum, ini gimana perhatian ini apa? Yang membeli membawa buku nulis, catat apa yang penjual jelaskan nanti. Misalkan kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok 2 apa? Tulis. Kelompok 2 ke kelompok 3, muter terus. Penjual di mana, Pak? Tetap penjual di situ. Sebenarnya cuma menjelaskan. Dan nanti kalian bagi sendiri, silakan ditulis. Bapak kasih contoh nanti cara etika pergaulan. Ada yang lebih muda, lebih tua, teman sebaya dalam ini. Sambil diterapkan, sambil ditulis. Pak boleh lihat? Boleh. Kalau ada waktu nanti waktunya 20 menit. Kalian menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membagikan cara beretika pergaulan dengan lawan jenis. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Ini gak boleh ya teman-teman. Hal ini bisa menimbulkan fitnah dan hal-hal yang tidak terpuji. Sebaiknya lakukan seperti ini. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Ini gak boleh ya teman-teman. Dikarenakan sebagai muslim kita tidak dibolehkan bersentuh dengan yang bukan muslim. Sebaiknya lakukan seperti ini.
Tepuk tangan untuk diri. Ketika pergaulan atau ada bergaul dalam Islam adalah perangkat aturan tingkah laku yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hadis sudah disebutkan bahwa Al-Qurannya juga apa, hadisnya gimana, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis, damai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip utama pergaulan apa? Menjunjung tinggi akhlak mulia dan menjadikannya cerminan keimanan seseorang. Jadi kalau kalian menjadikannya baik, sama seperti ayat tadi, ketika pergaulannya digunakan semua dalam dunia sehari-hari, ada berarti imannya mulai kokoh. Kalau kalian masih tetap sering melanggar, berarti imannya masih kurang kuat. Sekarang hikmahnya, hikmah kalian ketika melaksanakan ketika pergaulan pertama, hikmahnya menumbuhkan sikap saling menghargai dan kasih sayang. Yang kedua, menghindarkan dari konflik, terus permusuhan dan dosa. Yang ketiga, menjadi pribadi berakhlak mulia yang disukai oleh Allah dan sesama. Jika kalian ketikanya baik, Allah senang, manusia pun juga senang. Yang keempat, hikmahnya membuat pergaulan di sekolah dan masyarakat lebih damai dan harmonis. Tidak ada pertengkaran di sekolah, tidak ada permusuhan di sekolah, bukan di masyarakat. Ya Allah, belum. Nah ini Bapak minta, Bapak punya kertas, kalian tulis tanggapan kalian tentang pelajaran pada hari ini. Saya senang bisa mengetahui ini. Hebat terserah kalian. Pembelajaran hari ini oke, terserah kalian. Ya, silakan boleh jawab 2 menit. Kalau sudah selesai, bisa ditempelkan dulu. Referensinya teman kalian, tak tahu dari siapa. Jangan yang keras. Semangat, oke. Karena saya bisa mengetahui tentang etika pertemanan dengan yang lebih tua dan lebih muda lawan jenis. Nih, yang pertama itu kalian, tapi sangat senang. Yang kedua, Saya senang bisa belajar tentang pengetahuan yang lebih tua. Dengan pelajaran hari ini sangat seru. terakhir, yang ketiga. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya bisa mengetahui berada di antara yang ini jawab dengarkan lagi untuk nanti diterima
Kalian sudah dibentuk kelompok, silakan buat video seperti yang dicontoh tadi. Dan mungkin ada pertanyaan? Kumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Maka pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya mendengarkan saja, tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucap alhamdulillah, maaf penutup majelis. Dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.